Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Muamalah Muslimah. Kali ini Ustadzah Meti tidak sendiri. Akhirnya talentnya luar biasa. Kali ini kita ketemu yang behind the scene, yang bikin video kita selama ini. Ya, karena kita mau ngobrolin tentang Muamalah Muslimah, mengenal lebih jauh tentang Muamalah Muslimah, berarti lady behind the video harus tampil di depan video. Jadi disinilah saya berada. Wah, bagaimana Ustadzah? Kalau kita nggak biasa loh panggil Ustadzah ini ya. Ya. Kita teman dekat, jadi kita biasanya panggil lu gue nggak juga ya. Kita Mbak Ria karena biasa. Ini nggak apa-apa, kelihatan semuanya berterbangan ya, karena kita ada di area terbuka. Bukan rooftop, tapi kita ada di lantai atas, anginnya langsung masuk dan akhirnya menerbangkan kerudung-kerudung. Oke, aku panggil apa nih berarti nih? Mbak aja. Oh ya, asik ya. Tante nggak, jangan ya? Jangan dong gitu, karena terpautnya ya agak jauh, nggak apa-apa. Nggak usah cerita-cerita, itu agak sensi. Jangan tanya umur ya, iya, kalau sensi buat wanita ya. Nah, oke nih Mbak, selama ini kan Muamalah Muslimah sudah eksis ya. Alhamdulillah. Tapi mungkin belum banyak dari teman-teman yang mengenal lebih jauh tentang Muamalah Muslimah itu. Berarti kita pengen berangkat dari nama dulu nih. Iya. Gitu. Kenapa sih namanya itu Muamalah Muslimah gitu? Mungkin diceritain dong. Ya, jadi sebenarnya Mbak Eri dan Muslimapreneur di mana saja berada, saya dulu secara pribadi punya kegelisahan, kan sering banget ngisi kajian-kajian seputar ekonomi Islam. Yang datang rata-rata ibu-ibu menengah ke atas maksudnya sudah sepuh gitu ya. Dan saya harus mengisinya berulang-ulang gitu, dan ternyata setiap kali saya ngisi lalu ada pertanyaan, terus saya mumet banget karena pertanyaannya banyak dan nggak akan pernah selesai dalam satu forum. Saya jadi terpikir gitu, bagaimana menghantarkan materi ini atau pemahaman Islam ini kepada banyak pihak, terutama generasi muda yang mereka terlibat dalam banyak aktivitas ekonomi gitu. Tapi kepikir nih, apa sih namanya yang kedengarannya enak dan itu bisa menjadi ikon kedepannya gitu, bisa menjadi lead di area ini gitu. Yang terpikir karena kita muslimah ya, saya pikir oke lah muslimah udah banyak banget gitu yang bahas muslimah, lalu apa? Nah, yang terpikir berikutnya ya karena aktivitas yang kita mau bahas adalah aktivitas ekonomi, maka kita bilang aja muamalah. Sebenarnya kalau mau lebih panjang muamalah iktisadiyah, tapi kan jadinya panjang banget. Muamalah ekonomi. Kebetulan ketemu teman yang suami jago branding gitu ya, saya sebut aja namanya Mbak Hesti, apa kabar? Sempet ngobrol gitu. Terus kalau mau pakai istilah kelas, sudah banyak banget yang pakai istilah kelas, jadi nggak usah pakai kelas lah, langsung aja ke nama yang sangat spesifik yang orang akhirnya langsung keinget gitu. Kalau mau bahas ekonomi dan muslimah, jadilah Muamalah Muslimah deh kayak gitu. Berarti kalau disingkat itu sekolahnya di mana? Di MM gitu ya? Tapi bukan MM kampus yang sana ya gitu. Mbak Eri malah sempat mau nyingkatnya jadi MUMA ya. Muamalah Muslimah, terserah deh mau apa aja, mau MM atau MUMA nggak apa-apa deh. Yang penting kita gitu. Iya, yang penting maksudnya adalah kami berdua di behind the scene-nya selama ini. Iya, terbentuk di kedai durian. Dan ini memang road to 1 year ya, alhamdulillah kita masih tahun. Hampir Desember besok, jadi ini istimewa banget buat kita. Makanya kita bikin berdua nih, founder dan co-foundernya. Selama ini kan saya terus yang muncul, padahal saya tuh di backup dan di support by ini tim suksesnya tuh ini sebenarnya. Jadi saya tuh bukan siapa-siapa. Oh iya. Gitu deh. Berarti kayaknya perlu ngadain anniversary ya? Iya, kayaknya kita bakal bikin program spesial banget untuk Desember nanti, yang sekalian anniversary kita pengen kumpul-kumpul, tapi ya mungkin online lah ya. Nah, untuk acara anniversary-nya sebenarnya teman-teman sekalian yang nonton juga bisa ngasih usulan ya, gitu. Betul, nanti bisa. Tinggalkan di kolom komen kira-kira mau anniversary Muamalah Muslimah pengennya apa? Mau bikin event apa gitu ya, atau mau pakai giveaway. Giveaway-nya kalau produk kita itu adalah kelas, berarti giveaway-nya adalah free. Iya, kita mau bikin buku sih ya Mbak Eri, kita lagi proses lah mau bikin buku. Insya Allah mudah-mudahan pertengahan tahun depan nggak sampai kita bisa launching buku kita juga insya Allah. Iya, meskipun namanya Muamalah Muslimah, tapi ada juga muslim ya, bapak-bapak yang pengen join gitu. Tapi bisa juga sih gitu. Iya, nggak apa-apa sih sebenarnya, cuma memang core kita di muslimah. Tapi kita nggak menolak kalau ada para ikhwan atau
para laki-laki tulen yang mau gabung dan ikut kelas kita, karena kita nggak bahas tentang beauty care, kita nggak bahas belanja yang nggak identik sama laki-laki, kita bahas ilmu yang sebenarnya harus diserap dan dipahami laki-laki dan perempuan. Cuma karena yang mengantarkan saya sebagai perempuan, tentu saya harus pakai identitas kemuslimahan itu, begitu kurang lebih. Oke. Nah, sejauh ini program Muamalah Muslimah itu ceritakan juga dong. Iya, jadi yang kita pernah bikin kelas Ramadan ya, waktu itu ada 4 materi fikih, mulai dari fikih sholat, puasa, fikih zakat, dan fikih make up. Itu debut kita ya, pertama bikin kelas Ramadan, dan alhamdulillah antusiasme luar biasa. Kita sampai punya 2 kelas di kelas Ramadan itu dengan full seat, yang Masya Allah gitu, antusiasme itu sangat mengharu biru buat kami. Di debutnya kita bisa dapetin itu. Lalu kita bikin kelas fikih muamalah dasar nih, yang bahas tema-tema aktivitas ekonomi keseharian dan pandangan Islam terhadapnya. Sudah batch kelima nih ya sekarang ya, ini masuk batch kelima, jadi sudah angkatan kelima. Ya fluktuasi lah yang ikut, karena memang kita harus edukasi ke masyarakat ya, ke muslimah semua bahwa ini adalah tema yang penting. Sebagian sih bilang berat-berat, seneng gitu karena memang tema ini genuine dan baru banget gitu. Jadi bahas akad, jual beli, bukan cuma sekedar bagaimana tips jual beli, tapi sampai kepada rukun akad sah tidaknya itu kan sesuatu yang harus mikir gitu loh Mbak Eri. Jadi makanya orang yang ikut benar-benar harus punya kemauan keras gitu untuk mau belajar gitu. Yaitu kelas fikih muamalah dasar ya, mulai dari jual beli, riba, utang piutang, gadai gitu kan, terus perwakilan, akad makelar, sampai akad asuransi gitu, yang dalam perspektif Islamnya kita juga bahas itu. Ada fikih muamalah kontemporer, sekarang masuk batch 3 ya. Kalau mau nanti mau masuk batch 3, tapi kita belum buka lagi. Ini lebih seru lagi karena kita bahas hybrid kontrak, bahas akad-akad yang ganda gitu, yang direkayasa sedemikian rupa menjadi satu bentuk aktivitas ekonomi gitu. Jadi mulai saham, terus kita bahas tentang franchise gitu ya, macam-macam MLM gitu, yang teman-teman banyak banget terlibat. Ini aja baru masuk pertanyaan baru banyak banget seputar MLM dengan fakta yang juga sangat variatif gitu. Ke depan insya Allah Desember kita bersama anniversary ini ada satu program spesial, kita membuka kelas hukum fikih waris, dan ini penting banget itu. Penting dan rare, langka banget. Coba deh bisa dihitung berapa sih majelis taklim yang bahas fikih waris gitu. Memang bahasannya agak belibet sedikit, harus mau menghafal, harus mau memahami kaidah-kaidah penting dasarnya, tapi sampai Umar bin Khattab mengatakan kalau Anda belajar fikih waris, Anda telah mempelajari setengah agama. Sampai kayak gitu, saking pentingnya. Kebanyakan orang menganggap itu sepele gitu, bahkan ditinggalkan. Ternyata tuh sangat penting. Ada misalnya yang ketika orang tuanya meninggal karena merasa nggak butuh, udah nggak usah dibagikan, cukup langsung kasih ke anak yatim. Padahal tetap harus dibagiin dulu, harus tahu porsinya dulu, baru diikhlaskan, tanazul hak, dilepas haknya. Jadi kita nanti akan bikin yang istimewa tentang fikih waris, dan yang lebih istimewa lagi yang saya udah keliling Indonesia ya mudah-mudahan, tapi secara online ngisi tentang syariah financial planning. Itu populer banget. Nanti sore saya juga masih ngisi lagi, kemarin juga ngisi tema yang sama gitu. Jadi benar-benar nggambarin bagaimana praktek akad-akad itu dijadiin sesingkat mungkin, sepadat mungkin, langsung bisa diaplikasiin pada manajemen keuangan kita sebagai muslimah yang single lillah atau yang sudah double lillah yang sudah berkeluarga di masa normal maupun di masa pandemi. Nah, kami rumuskan dan susun sedemikian rupa sampai bisa diaplikasikan secara praktis. Nah, itu insya Allah yang kita menjadiin buku juga nanti. Nah, kalau dilihat seluruh program dari Muamalah Muslimah ini adalah perkara-perkara yang dekat banget dengan keseharian kita. Iya, dekat gitu. Dekat tapi jauh. Jauhnya ilmunya nggak banyak yang mau pelajarin gitu. Jadi kita kayaknya tuh mempraktekkan tapi nggak ada ilmu untuk itu, sehingga banyak salah dan nggak paham itu salah. Kalau orang salah tahu bisa dia taubatin, kalau salah nggak tahu dia merasa tidak bersalah, akhirnya tiba-tiba hidupnya kacau, hartanya nggak berkah, tapi dia nggak tahu letak nggak berkahnya tuh dari aspek mananya gitu. Makanya itu butuh ilmu, penting banget buat belajar itu, dan harus punya effort yang besar karena tidak seperti ilmu-ilmu yang sifatnya ke nafsi atau ke jiwa yang tenang, yang berhubungan dengan zikir, sehingga mungkin kita bisa ngedengerin sambil tiduran lalu merasa nyaman. Enggak, ilmu ini memang kita harus melek, harus nyatet, harus menghafal, harus merimain materi-materinya, bahkan mungkin harus mengerjakan tugasnya agar bisa semakin ngerti gitu maksudnya seperti apa. Mau tidak mau harus, karena itu panduan bagi aktivitas keseharian kan nggak mungkin kita nggak melakukan jual beli ya kan, nggak mungkin kita menciptakan semua barang yang kita butuhkan sendiri, pasti ada pertukaran barang dan jasa.
nggak hampir semua manusia punya utang kali ya. Nah, itu kan berarti ada hukum-hukumnya juga. Arisan aja sebenarnya utang berjamaah loh. Banyak yang nggak tahu kalau arisan itu utang berjamaah. Nggak paham bahwa arisan barang itu nggak boleh gitu. Jadi bayarnya uang, arisannya dapatnya barang. Kalau Pada ngomongin kaget loh. ya, kalau ngomongin arisan, kebanyakan arisan di luaran sana, entah arisan dasawisma, arisan RT, RW, arisan komunitas apa gitu, yang dapat arisannya itu dipotong sekian untuk menjamu Konsumsi. Itu gitu, juga ternyata itu sangat erat kaitannya dengan riba nasiah, di mana seseorang itu sebenarnya mendapatkan pinjaman secara kolektif, tanggung renteng bahasanya gitu ya, tapi dipotong untuk menjamu karena dia orang yang dapat arisan itu, jadi semacam kompensasi. Dalam Islam tuh nggak boleh gitu. Orang yang harus memberikan benefit atau mendapatkan benefit dari utang yang diberikan itu hukumnya masuk riba nasiah. Pada kaget loh. Jadi ternyata nggak boleh ya, boleh saja menjamu, tapi dana dari jamuan itu tidak boleh dipotong atau diambil dari uang arisannya. Berarti ada iuran tersendiri. Ada iuran tersendiri. Gitu. Atau kalau mau menjamu ya yang dapat itu udah ngeluarin duit personal. Iya, untuk tidak boleh gitu. dipotong dari arisannya gitu. Tidak boleh. Berarti serawan itu gitu kan. Iya, serawan. Termasuk banyak banget yang arisan itulah ya, misalnya arisan buku, arisan barang lah ya. Arisan barang. Ngumpulin duit gitu. yang dapat barang. Dapatnya tidak duit tapi dapatnya barang. Karena kan katanya bukunya mahal sehingga kan harus nyicil gitu kan. Tapi pengen segera dapet dibikinnya dalam kayaknya bentuk sih arisan. meringankan kayaknya. Tapi gitu. sistem itu sangat berbahaya karena prinsip dasar dari qard itu atau utang itu kita membayar apa yang kita pinjam. Kalau kita mendapatkan uang, maka barangnya juga yang kita harus bayarkan juga uang. Gitu. Nggak boleh minjem uang dibayar sama barang, minjem uang dibayar sama jasa, itu nggak boleh. Gitu. Berarti Seperti memang itu. banyak sekali hal yang harus kita tahu panduan hukumnya di dalam Islam gitu. Jebakan Batman. Makanya kenapa orang banyak terlibat dalam riba karena mereka tidak paham gitu letak kelirunya di mana. Saya kemarin baru aja ke salah satu bank konvensional ngurus sesuatu lah ya. Dari 99% pegawainya pakai kerudung yang perempuan. Saya sempat ngobrol sama anak saya, coba tengok Kak, mereka semua pakai kerudung tapi mereka masih bekerja di perbankan ribawi. Kenapa ya Mi? Karena untuk sampai kepada memahami riba butuh pengetahuan tambahan. Setelah pengetahuan tentang jilbab, jilbabnya sudah benar, kerudungnya sudah benar, itu jangan ditinggalkan gitu ya. Tapi ribanya tentu dosa besar dan keliru. Dan dia harus paham itu gitu. Jadi nggak bisa dengan alasan udah pakai kerudung kok, udah pakai jilbab kok, saya kan nanti bisa membersihkan dengan zakat. Nggak bisa harta riba dibersihkan dengan zakat. Dia harus ditinggalkan gitu. Seperti itu contohnya. Berarti itu penting banget dan itu salah satu kenapa ada muamalah muslimah kenapa gitu. kita hadir, semoga jadi amal jariah kita semua ya, insya Allah. Allah hitung itu sebagai bagian dari amal soleh dan ikut bantu mencerdaskan umat Muhammad ini, insya Allah. Iya. Terus kalau tadi ada kelas waris kan ya, gitu. Waris itu kan perkara yang ribet banget ya. Kalau kita melihat urutan-urutan siapa yang dapat dan segala macam itu ribet banget. Dan kelas waris juga ada banyak gitu. Bedanya nih di muamalah muslimah dan kelas waris di luar sana. Jadi saya kebetulan juga sedang mendalami lebih lanjut ya menggunakan kitab langsung berbahasa Arab dan ternutil, tapi saya merasa agak berat kalau kita pakai metode yang sama ya untuk muslimapreneur semua gitu. Kenapa? Karena bahasa Arab bukan bahasa ibu. Yang pertama itu, yang kedua memang konsep fikih waris itu bayangkan ada 15 ahli waris dari laki-laki dan 10 dari perempuan. Itu kan panjang ya, ada ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah gitu ya kan. Ada gitu pembagiannya ada setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan. Ribet belum lagi ada ashabul furud yang ahli warisnya, ada asobah yang sisanya. Jadi kaidah gitu tuh banyak banget gitu yang saya rasa kami dari muamalah muslimah mengerti benar bahwa masalah harta itu sangat rawan, sangat rentan. Ada banyak orang yang curhat ke saya ketika orang tuanya meninggal, malu, nggak enak, sungkan untuk bahas waris karena dikiranya ngejar harta. Padahal memang di dalam Islam fikih waris itu harus dipraktekkan karena dia hak atas orang yang menjadi ahli waris gitu, atau orang yang ditinggalkan oleh si mayit gitu ya, seperti itu. Jadi alasannya karena masih ada ibu misalnya, masih ada bapak, sehingga tidak dibagi. Padahal misalnya nih ya, ayahnya meninggal, nggak dibagi waris, ibunya meninggal, padahal kan waris si ibu nanti harus terbagi juga, dia nggak dibagi juga. Ternyata anak yang tadinya ahli waris meninggal juga, sampai beberapa keturunan meninggal, tambah rumit itu. Karena kan harta si ibu tadi kan harus dibagi lagi kalau dia meninggal, harta si anak tadi kan punya anaknya harus dibagi lagi. Ternyata sampai beberapa keturunan nggak dibagi, itu berat sekali sudah ngitungnya.
Maka kenapa sesaat setelah meninggal seluruh hak mayit sudah ditunaikan, mulai dari mengurusi jenazahnya, membayar hutangnya, menunaikan wasiatnya. Yang berikutnya wajib dilakukan adalah membagi porsi warisnya. Iya. Walaupun belum tentu bentuknya harus bagi-bagi hartanya, tapi sudah tahu proporsinya itu berapa. Iya, tercatat. Nah, itu tercatat dan itu ada ilmunya banget yang luar biasa, Masya Allah, sampai setengah dari din dikatakan begitu, sehingga muamalah muslimah ingin terlibat dalam amal solih ini, Insya Allah semoga muslimah planner semua bisa ikut bergabung bersama kita sebagai salah satu kado istimewa kami di 1 tahun muamalah muslimah, semoga Allah hitung sebagai amal solih gitu kira-kira. Kelas waris ini Insya Allah akan membuka tahun baru, tahun baru ya. Tahun baru Insya Allah nanti di Januari ya kita adakan kelas waris gitu, biar masih fresh abis liburan ya. Ada liburan ya sekarang pandemi ini boleh liburan. Liburannya liburan online. Kalau pengen ke Jepang tinggal kamu buka itu di situ tentang kota-kota di Jepang. Kalau pengen dapat salju ya kamu pakai lah. Jadi nikmati aja. Iya, nikmati gitu secara online dulu deh. Semoga pandeminya segera berlalu ya. Pasti ada kebaikan di balik semua qada Allah ini. Iya. Nah, selain dari kelas-kelas yang tadi sudah di mention gitu, kita ada satu kelas spesial sebenarnya, kelas tematik ya. Iya, betul, kelas tematik. Jadi ini menjawab kegelisahan teman-teman yang suka bilang, aduh materinya berat banget, padat banget, waktunya cepet banget. Ustazah Meti yang ngomong juga kecepetan. Aduh, saya dapat banyak banget masukan seputar ini. Akhirnya muamalah muslimah merespon nih Mbak Yari, bahwa kita mau bikin bundel materi yang memang kita sesuaikan atau kita upayakan cocok dengan segmen tertentu yang memang sangat membutuhkan pembahasan itu. Ya, gitu. Jadi pembahasannya lebih mendalam, lebih spesifik dan lebih terbatas juga materinya, sehingga memang kita butuhnya itu dulu. Kalau kita mau step ahead masuk ke materi berikutnya ya ikut kelas yang lebih spesifik berikutnya. Jadi yang pertama kelas buat mompreneur di mana saja berada. Kebanyakan saat ini kan begitu ya, sambil ngurus anak kerja online gitu. Mantu suami, mohon maaf yang misalnya suami di PHK segala macam, justru kita menjadi backside-nya gitu ya, suami untuk bantu. Nggak ada salahnya itu dilakukan selama tidak meninggalkan peran dan kewajiban kita sebagai istri, ibu, dan pengatur rumah tangga. Nah, kita buat kelas kecil yang mengakomodasi kebutuhan mompreneur gitu. Misalnya mulai dari materi-materi yang berhubungan dengan jual beli online itu seperti apa, utang piutang, suka utang sama tetangga, diutangin tetangga, bahkan utang ke warung sebagainya gitu ya. Pembahasan tentang itu, dan riba itu juga sangat penting, harus dipahami mompreneur. Jadi kurang lebih ada 4 materi nih Mbak Yari, di kelas materi kelas sebulan, jadi seminggu sekali aja, tapi nanti sesi tanya jawabnya kita buat lebih lama karena kita pengen para mompreneur ini pelan-pelan belajar, nggak merasa takut nggak bisa karena mungkin ngurusin anak atau apa, materinya juga bisa diulang-ulang. Dan kita akan kemas semudah mungkin gitu buat mompreneur. Itu yang kelas tematik yang pertama. Kelas yang pertama. Berikutnya yang kedua buat muslimapreneurnya. Jadi ini lebih aktif nih, misalnya ibu pekerja, para wanita karir yang mereka juga banyak melakukan aktivitas dengan misalnya tadi pengen nanam saham, pengen nabung emas gitu ya, pengen ikut asuransi, pengen nabung tabungan talangan haji dan sebagainya yang sifatnya sudah engineering akad, tapi kita lebih sederhanakan dari fikih kontemporer gitu. Itu juga ada 4 tema yang kita buat khusus buat teman-teman semua yang banyak berhadapan dengan hybrid kontrak, termasuk kita akan bahas tentang misalnya KPR. Banyak banget kan dari kita yang bilang kayaknya kalau nggak KPR nggak bisa dapat rumah deh. Nah gitu gimana tuh, karena KPR di bank syariah kan akadnya ada beberapa ya. Nanti insya Allah kita akan bahas secara spesifik tentang womanpreneur itu, bagaimana sih sebenarnya KPR di dalam Islam, ada nggak sih beli rumah kredit tapi halal. Nah harus kalau pengen banget itu. Pengen banget ya, dengan cicilan yang ringan, waktu yang cepat, dan tidak ada ribanya. Juga nggak ada denda. Aduh, pengen banget ya gitu. Semoga bisa. Impian semua orang itu kayaknya. Impian semua orang. Jadi tema-tema itu kita akan bahas di kelas womanpreneur gitu. Nah yang ketiga yang kita mau launching kelasnya adalah kelas syariah financial planning. Ini kita udah punya gambarannya ya, bukan cuma buat pribadi dan keluarga, sampai buat perusahaan. Nah, jadi kalau teman-teman yang bikin usaha online, gimana sih cara ngelolanya secara syariah,
manajemen keuangannya itu kita akan bahas di Syariah Planning 1, Financial Planning 1 dan Syariah Financial Planning 2. Insya Allah itu jadi kado indah di tahun kedua Muamalah Muslimah. Itu laporan keuangan sederhana perusahaan gitu ya. Laporan keuangan sederhana perusahaan. Sedikit banyak belajar akuntansi gitu kali ya. Akuntansi iya. Kalau laporan keuangan sederhana perusahaan itu nggak seribet kita belajar akuntansi di kuliahan ya, gitu betul, sih sebenarnya. Tapi harus ada basic itu ya, karena kita harus tahu uang keluar, uang masuk, cash flow dan sebagainya yang berhubung bikin laporan laba rugi. Bagi pelaku bisnis itu sangat penting gitu. Ya, dan kita akan bahas secara syariah item-item apa aja sih yang perlu masuk, apa aja yang perlu keluar dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas di Syariah Financial Planning level 1 dan Syariah Financial Planning level 2 yang sudah sampai kepada manajemen di perusahaan. Seperti itu. Jadi banyak banget ya, alhamdulillah kita selalu berinovasi dan selalu menerima masukan dari muslimapreneur semua tentang, karena belajar itu tetap harus asik loh Mbak Eri. Ya banget itu. Berat tapi harus asik gitu. Jadi sehingga kita nggak merasa jutek banget, nggak lalu putus asa gitu. Kayaknya aku nggak akan bisa deh. Aku deh maaf ya Ustazah, aku nggak mau ikut soalnya aku kayaknya pusing banget. Saya antipati banget tuh kalau ada yang kayak gitu. Jadi pokoknya Muamalah Muslimah tuh pengen banget muslimapreneur tuh belajar tapi nyaman gitu. Iya, belajarnya fun ya. Iya betul. Salah satu belajar fun di Muamalah Muslimah karena dosennya fun. Iya. Kalau yang pernah ikut kelas Muamalah Muslimah tahu banget gitu gimana betapa funnya gitu. Mungkin juga kayaknya medianya mau kita tambah kali ya. Selama ini kan hanya pakai WA group ya. Banyak banget yang ngasih masukan agar pertemuan-pertemuan kita diadakan via Zoom. Karena saya masih punya twins kecil yang kurucil suka rusuh itu. Jadi ke depan kita mungkin akan bikin satu materi dengan materi berikutnya jaraknya agak panjang. Tapi kita bisa tambahin WA group tetap ada sih karena buat nyimpan materi segala macam ya. Dan ada Zoom itu yang terbaru juga. Jadi kita akan backup nih materi-materi kita dari WA group dan Zoom, sehingga sangat mungkin misalnya materinya di WA group tapi pertanyaannya di Zoom gitu ya. Atau sebaliknya, atau kita buatlah sedemikian rupa, karena ada juga nih mampreneur yang protes, kalau Zoom aku nggak bisa kan aku kan harus live, harus ikut. Nah yang gitu-gitu tuh kalau ngikutin semua orang nggak jadi buat kelas kita ya. Kalau Zoom sebenarnya bisa interaktif gitu kan, saling tatap. Bisa di-record juga sih ya, nanti kita bisa masukin ke Google Drive sehingga sewaktu-waktu muslimapreneur bisa akses. Insya Allah itu salah satu inovasi kita di tahun kedua muslimapreneur, Muamalah Muslimah. Kalau selama ini kelas Zoom di Muamalah Muslimah itu kan hanya sebulan sekali dan 1 jam doang gitu kan. 1 jam, dan itu mesti pertanyaannya nggak terjawab semua ya. Pasti. Kita selalu upload di IGTV sih sebenarnya ya. Ada yang udah belum terupload ya? Ada yang belum terupload. Tentang emas ya. Tentang emas terakhir kayaknya yang kalau dari tema ekonomi itu, termasuk yang jurnalistik kita kemarin juga bikin. Mungkin belum terupload gitu. Insya Allah nanti kedepannya kita akan semakin mengoptimalkan media-media sosial kita. Sebenarnya kita rencana mau bikin TikTok. Kita mau bikin TikTok. Saya belum kebayang bagaimana caranya, tapi kita mau bikin itu dan kita mau masuk ke podcast juga gitu. Jadi karena kita mau menyapa semua kalangan dari semua lini biar ilmu ini semakin tersebar luas. Tapi ya doain ya, semoga kita punya tim yang semakin solid sehingga kalian ada di mana aja, suka penyuka medsos apa aja, kalian akan ketemu kita. Gitu, dengan tema-tema yang insya Allah semoga semakin asik untuk dibahas gitu. Oke. Terus apa lagi tuh kira-kira? Ada kelas apa lagi ya? Untuk tadi kayaknya yang nomor 4 kelas yang tematik yang terakhir itu Syariah Planning itu sih sebenarnya. Jadi, satu kelas lagi nih, kelas lagi yang tidak terkait dengan muamalah sebenarnya. Oh iya deh, kita udah mau kerjasama dengan penerbit buku ya, tentang jilbab ya, pakaian wanita. Itu ya tema yang tema kerjasama lah ya. Iya, jadi ada banyak banget lembaga-lembaga yang mengajukan kerjasama dengan kita untuk bahas bareng tema itu gitu. Salah satunya tema tentang busana muslimah yang kita mau bedah buku. Gitu. Insya Allah kita akan plotting waktunya, kita mau raker lah ya nanti untuk bahas sebenarnya dia di timeline kita mau kita masukin di mana, karena itu juga penting ya buat muslimapreneur semua untuk tetap syar'i, bukan hanya aktivitas ekonominya tapi juga cara berpakaiannya. Pakaiannya nih. Termasuk make up juga ya, mau kita bikin refresh lagi gitu, karena tema makeup juga dulu hot banget loh. Banyak banget yang apalagi nanya gitu. Itu kekinian banget sih kalau bahas dan industri kecantikan kan terus berinovasi kan, kita kan perlu hukum gitu ya tentang itu gitu. Misalnya kayak pakai eyelash, menebalkan volume bulu mata dan alis. Itu masuk kategori tabarus nggak sih? Nah itu kan kita perlu tahu gitu. Banyak banget artis yang
bikin testimoni, eyelash aku tadi semakin tebal jadi berasa ke Arab-Araban. Kesannya sih itu tidak nambah bulu mata. Kalau nambah bulu mata kan nggak boleh ya, udah jelas gitu. Kalau eyelash kan kesannya tidak menambah bulu mata. Jadi dia hanya memperbanyak volume ya. Saya nggak paham tuh mekanismenya gimana memperbanyak volume. Nanti kita akan pelajari dia faktanya dan kita akan hantarkan ke muamalah, ke muslimah planner semua berbagai hukum dan dari inovasi terbaru di industri kecantikan. Gitu ya. Jadi mungkin tema-tema yang erat dengan perempuan juga kita angkat gitu. Walaupun kita nggak akan bahas beauty care gitu ya. Enggak itu sih. Saya nggak paham. Itu udah ada jalurnya sendiri ya. Tapi ini kita nyerempet karena sangat berkaitan erat ya. Iya, kalau bahas make up kita nggak ngebahas make upnya gitu, tapi ngebahas dari hukum fikihnya gitu, fikihnya. Iya, betul. Gitu. Karena kita adanya di situ gitu kan. Ya, betul. Dan mau nggak mau kan kadang-kadang kita tetap butuh tampil sangat baik gitu ya, tampil baik kan nggak selalu harus make up sebenarnya. Dan kalau mau pakai make up kita jadi ngerti batasannya gitu. Ini kita udah lama banget loh, kita cuma bikin sekali loh fikih make up. Jadi sepertinya kalau ngelihat dari kemarin antusiasme muslimah planner semua tuh luar biasa pas kita masukin fikih make up. Mungkin pertanyaannya pertanyaan teknis-teknis banget. Iya, karena memang dan itu saya juga jadi banyak yang nggak paham karena faktanya memang terus harus diikuti. Jadi nanti saran aja nih buat muslimah planner semua, kalau tanya sekaligus kasih tahu faktanya secara mendalam karena belum tentu kan semua metode kecantikan itu saya nyoba. Bisa hancur wajah saya kalau semua dicoba. Setrika saya nyobain, ya facelift saya nyobain, setrika wajah. Kan kalau saya belum pernah nyoba kan berarti kemungkinan besar saya juga tidak paham gitu. Jadi muslimah plannernya kalau mau tanya nanti gambarin secara mendalam gitu. Apalagi yang sudah mengalami misalnya pemakaian filler untuk membuat bibir terasa lebih volumenya juga lebih banyak, itu sampai hidungnya lebih mancung ya. Iya, jadi banyak liputan yang saya lihat itu sampai addicted gitu loh. Seminggu sekali dia ngisi filler loh, sampai kayak gitu. Itu tuh juga kan ternyata bagian dari termasuk misalnya sedot lemak. Ya kan gitu. Kayaknya aku butuh sedot lemak. Di bagian-bagian tertentu kan selama ini kalau diet logikanya kan butuh waktu panjang, ada effort yang nggak menyenangkan ya, walaupun banyak banget sih diet sehat yang nyenengin, makan buah dan sebagainya. Nah, ternyata ada juga kan sedot lemak yang hanya bagian-bagian tertentu yang mau kita hilangkan misalnya. Itu boleh nggak sih dalam pandangan Islam? Kita ngebahasnya dari sisi pandangan Islamnya ya. Betul. Misalnya dari sisi itunya. Jadi muamalah muslimah insya Allah tahun kedua akan semakin lebih variatif, semakin dekat dengan kebutuhan teman-teman, dan kita semua berusaha untuk mengikatkan diri kita semua dengan pandangan-pandangan syariah dalam hal itu, sehingga kalau kita memang mau pakai, kalau kita memang mau lakuin, kita pastikan dulu kita punya ilmunya, gitu, sehingga nggak salah jalan, gitu. Dan kita bisa mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita ngerti bahwa hidup bukan cuma sekedar hidup dan bukan cuma buat dunia aja, tapi semua tingkah laku kita akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nggak ada ilmu, kita kan nggak paham salah atau benarnya apa yang kita lakukan. Ini kayak gitu sih Mbak ya. Nah, termasuk nih teman-teman sekalian yang nonton video ini juga bisa ngasih masukan ke muamalah muslimah. Kira-kira tema apa yang ingin teman-teman bahas gitu, bisa kasih masukan di kolom komen. Nanti kita baca komen-komen itu. Kalau misalnya relevan dengan core kita bisa angkat jadi pembahasan tersendiri gitu. Bisa di video, atau kalau misalnya itu pembahasan yang berkaitan dengan muamalah ya mungkin masuk di kelas gitu ya. Betul. Jadi kita bisa bikin dalam bentuk podcastnya atau TikTok dan sebagainya. Insya Allah kalau media-media itu kan sebenarnya hanya tools aja hanya alat aja, tapi intinya kontennya adalah konten Islami seputar berbagai muamalah. Kan muamalah nggak hanya ekonomi gitu, muamalah itu kan banyak gitu, termasuk bidang-bidang yang sekarang sebenarnya kita lakuin tapi kita nggak paham hukumnya gitu. Nah, sejauh ini teman-teman bisa ketemu muamalah muslimah kan hanya online ya gitu. Secara offline kita belum, karena bukan karena pandemi sih gitu ya, apalagi karena pandemi. Tapi memang awalnya konsep kita memang online. Suatu saat bisa jadi kita gitu, bikin semacam gathering gitu ya untuk para alumni atau yang mau ikut bergabung dengan tema yang spesifik sehingga kita bisa bahas. Ya, saya kebayangnya kayak di tahun kedua kita perlu adain gathering di beberapa kota besar. Bisa jadi seperti itu. Insya Allah kita bisa ketemu, bahas bentuknya mungkin lebih tepatnya kayak workshop sehari gitu ya. Karena kalau cuma seminar gitu kan kayaknya nggak mendalam gitu. Apa bedanya dengan yang online gitu. Jadi kok saya sih kebayangnya sih kita bikin workshop 1 hari penuh, misalnya bahas kayak misalnya tadi syariah financial planningnya sampai kepada kasus-kasus detail yang muslimah planner alami gitu. Itu luar biasa kalau kita bisa
datang bersama teman-teman semua, saling mengenal, bisa bahas itu. Saya juga banyak sih Mbak Eri ngisi, misalnya ada orang yang dia terlibat di koperasi, pengen mengubahnya secara syariah, itu kan harus di workshop kan, nggak bisa cuma diisi 1-2 kali. Ada yang punya perusahaan ingin menggaji karyawannya secara islami, tapi bingung karena selama ini kan UMR dengan berbagai variasinya ternyata banyak yang nggak islami. Bagaimana caranya, itu kan harus di workshopkan gitu. Jadi bahas ijaroh, sewa menyewa atau menyewa jasa seseorang, sampai kepada tataran aplikasinya di penggajian karyawan. Misalnya ada cutinya bagaimana, nah itu semua kan harus dibahas secara detail. Nah kita pengen banget tuh menghantarkan itu ke teman-teman semua. Jadi saya jadi lupa nih, kayaknya kita punya satu program lagi yang kerjasama antar institusi. Jadi Muamalah Muslimah membuka banget kalau ada teman-teman punya komunitas gitu ya, atau punya lembaga yang pengen mendapatkan kursus atau pemahaman syariah seputar ekonomi Islam, teman-teman bisa kontak kami dan kita bisa membahas sebenarnya materi apa yang mau teman-teman bahas. Insya Allah tim Muamalah Muslimah akan siap mendampingi lembaga-lembaga teman-teman semua. Sudah banyak sih yang kita ikut bareng kerjasama, tapi selama ini karena platform kita belum kita siapin buat itu. Insya Allah di tahun kedua itu salah satu yang istimewa ya, bagi hadiah kita buat diri kita sendiri juga dan buat teman-teman semua. Kita akan buka dalam bentuk tadi kerjasama dengan komunitas-komunitas untuk bahas tema-tema yang dibutuhkan untuk komunitas itu, yang sesuai dengan apa yang sedang mereka hadapi gitu, masalah-masalah. Nah nanti bisa kontak nanti kita tulis di sini ya. Oke, siap. Apapun kebutuhan teman-teman, apapun idenya, silakan masukin. Ini namanya brainstorming. Menjadi masukan buat kita. Bisa jadi masukan itu adalah jawaban dari apa yang teman-teman butuhkan. Karena kita masih baby banget ya, setahun tuh baru belajar jalan. Ya alhamdulillah. Kita belum sempat ngitung sih jumlah siswa kita udah berapa ya totalnya ya. Mungkin 500 atau 600 insya Allah. Kayaknya lebih deh segitu ya. Kayaknya lebih. Oh ya lebih lah ya, orang kelas Ramadan aja 500 ya. Mungkin 1000 sampai 2000 lah. Kalau followers kita di IG sudah berapa itu? 2000-an lebih. 2000 ya, kurang lebih segitulah student kita selama setahun ini, alhamdulillah masya Allah. Dan dari student itu juga banyak banget yang mereka lalu ngontak kita secara personal untuk kita ngisi di komunitasnya, tapi itu secara personal. Ke depan kalau pengen tema-temanya sangat teratur dengan struktur materi yang dapat dipahami dengan jelas, nah kontak kita aja untuk kerjasama antar lembaga. Soalnya kita memudahkan gitu. Nanti kita tampilin di bawah ini ya gitu. Oh gitu deh. Seru banget. Kayaknya itu dulu kayaknya ya di perkenalan Muamalah Muslimah kali ini. Gitu. Mungkin ke depan akan ada roadshow. Rumahnya Mbak Eri, rumahnya saya. Oh jangan ya, itu nggak menarik. Jadi kita kebayangnya sih kita akan ngobrolin tentang satu bisnis tertentu gitu ya. Jadi kita datang ke tempat itu atau hadirkan toko, gitu. Lebih variatif lah gitu ya insyaallah videonya. Jadi enggak ada nuansa lain dari video Muamalah Muslimah gitu ya. Enggak cuma wajah saya aja ya. Kasih Muamalah Muslimah Planner udah bosen banget. Sekarang ada Mbak Eri, wajah baru. Ini sebenarnya tim sukses di balik Muamalah Muslimah selama ini ya. Salam kenal buat Mbak Eri. Jangan lupa follow Instagram. Nanti boleh disebutin di situ. Oke, kayaknya itu dulu deh untuk pertemuan kita kali ini. Insya Allah ke depan kita masih ada lagi segmen ngobrol berdua ya. Kita akan angkat tema tertentu atau yang ngapain lah. Meti dan Eri atau E dan M. ME. ME itu berarti tahu ME nggak? Ya nggak tahu. Oh nggak tahu ya, sudah lah. Grup musik ME itu loh. Oh gitu. Saya kebetulan bukan penikmat musik, jadi waduh, saya tuh hidupnya terlalu lurus dan bukan lurus, terlalu nggak ada warna. Itu kayaknya kalau aku mengenal ME itu karena aku jadi ngobrolin ME zaman sebelum hijrah gitu loh. Ya. Jadi ini manusia hijrah juga. Kita semua harus terus hijrah lah. Oke. Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu video dari kami. Semoga ini bisa mengenal lebih dekat dengan Muamalah Muslimah. Tinggalkan komennya untuk usulan saran ataupun ya tinggalkan jejak aja lah di komen gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.